Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Aulia, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sistem berkas atau file system. Nah, biar lebih paham, yuk kita lanjut ke penjelasannya. Apa itu sistem berkas atau file system? Nah, sistem berkas adalah bagian dari sistem operasi yang mengatur cara agar data dapat disimpan dan diakses di media penyimpanan. Dengan adanya sistem berkas, pengguna dapat membuat, membuka, dan mengelola file dengan mudah. Tanpa sistem berkas, data akan berantakan dan sulit ditemukan. Berikutnya, ada beberapa fungsi sistem berkas, yaitu untuk mengatur penyimpanan data secara efisien dan terstruktur. Kedua, untuk mengatur akses terhadap file, supaya hanya pengguna yang dapat membukanya. Ketiga, untuk menyediakan struktur direktori, agar file lebih mudah ditemukan. Yang keempat, untuk menjaga keamanan dan integritas data agar tidak rusak dan hilang. Berikutnya, komponen utama sistem berkas, yaitu ada file, tempat untuk menyimpan data atau informasi. Yang kedua, ada folder, direktori, yang berfungsi untuk mengelompokkan file. Yang ketiga, metadata, yaitu jalur yang berisi informasi tentang file seperti nama, ukuran, dan waktu pembuatannya. Yang keempat, ada path atau jalur akses, yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi file dalam sistem. Yang kelima, ada file system manager, yaitu bagian dari sistem operasi yang mengatur semua proses pada file. Berikutnya, ada beberapa jenis struktur direktori. Yang pertama, ada single level directory, di mana semua file disimpan dalam satu folder. Yang kedua, ada two level directory, yaitu setiap pengguna mempunyai folder sendiri. Yang ketiga, ada tree struktur, yaitu susunan folder di dalam folder seperti pohon. Yang keempat, ada acyclic graph, yaitu mendukung beberapa direktori untuk berbagi file yang sama. Kemudian, ada manajemen file. Yang di sini, pengguna bisa membuat file baru untuk menyimpan data, membuka file agar bisa dibaca atau diedit, mengubah file dengan menambah atau menghapus isi, menghapus file jika sudah tidak dibutuhkan, dan menyalin atau memindahkan file ke lokasi lain. Berikutnya ada beberapa jenis file system, yaitu ada FAT32. Biasanya digunakan pada flash disk dan Windows lama, karena sederhana dan bisa digunakan di banyak perangkat. Berikutnya ada NTFS, yang digunakan di Windows modern, karena punya fitur keamanan dan mendukung file berukuran besar. Ketiga, ada ext4 yang digunakan di Linux karena stabil dan cepat dalam membaca data. Yang terakhir, ada APFS yang digunakan di macOS karena lebih aman dan efisien untuk SSD. Nah, di sini ada alokasi ruang penyimpanan yang terdapat 3 metode utama, yaitu contiguous allocation, di mana file disimpan secara berurutan dalam satu blok. Yang kedua, ada linked allocation, yaitu data disimpan terpisah tetapi saling terhubung dengan pointer. Yang ketiga, ada indexed allocation, yaitu sistem yang menggunakan indeks untuk menunjuk lokasi setiap bagian file. Kemudian, ini ada beberapa keamanan dan hak akses file. Jenis izin akses yang umum digunakan ada read untuk membaca file, write untuk mengedit atau menghapus file, dan execute untuk menjalankan file program. Nah, ini peran sistem berkas dalam komputer. Peran sistem berkas ini sangat penting karena dapat mengatur penyimpanan dan struktur file, dapat menyediakan akses cepat ke data, dan dapat menjaga keamanan dan konsistensi informasi. Nah, yang terakhir ada beberapa tantangan dalam sistem berkas, yaitu ada kerusakan data atau data corruption akibat kegagalan perangkat atau listrik. Berikutnya ada fragmentasi yang membuat akses file jadi lambat. Kemudian ada keamanan data, terutama dari akses tidak sah atau virus.
Yang terakhir, ada kapasitas penyimpanan yang bisa cepat penuh jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, di sini kesimpulan dari sistem berkas adalah sistem berkas merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang mengatur cara agar data dapat disimpan, diakses, dan dikelola di dalam komputer. Tanpa sistem berkas, pengguna tidak akan bisa menyimpan atau membuka file dengan mudah. Melalui sistem berkas, seluruh data dapat tertata dengan baik. Proses pencarian menjadi lebih cepat, serta keamanan file dapat terjaga. Selain itu, sistem berkas juga dapat membantu sistem operasi agar bekerja lebih efisien dalam mengatur ruang penyimpanan. Jadi, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimaknya.